Pesan ini bukanlah kebetulan semata. Ini adalah waktu ilahi, sebuah momen yang telah ditetapkan oleh alam semesta untuk menyampaikan kebenaran yang kamu butuhkan saat ini. Fakta bahwa kamu telah dibimbing untuk menemukan pesan ini pada saat yang tepat dalam hidupmu adalah bukti bahwa Yang Maha Tinggi sedang berbicara langsung kepadamu. Kamu tidak sembarang tersandung ke sini. Rohmu ditarik ke sini karena kamu dimaksudkan untuk mendengar kebenaran ini sekarang. Pada saat jiwamu sedang mencari jawaban, konfirmasi, dan kejelasan. Pesan ini bukan hanya sekadar kata-kata. Ini adalah transmisi spiritual yang akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri dan perjalananmu. Kamu telah merasakan perubahan akhir-akhir ini, bukan gejolak batin yang tenang, suara hati yang berbisik bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan sepenuhnya, tetapi kamu rasakan dengan mendalam di dalam lubuk hatimu. Itu adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualmu sedang terungkap. Kamu sedang mengingat siapa dirimu sebenarnya, bukan sekadar manusia biasa yang berjalan di bumi ini, tetapi seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalani panggilan ilahi yang jauh lebih besar daripada kehidupan biasa. Mari kita tegaskan dengan jelas, kekuatan kegelapan telah mengenalimu jauh sebelum kamu mengenali dirimu sendiri. Mereka melihat cahayamu, potensimu, tugas ilahimu yang telah ditetapkan sejak awal, dan mereka mencoba menghentikanmu. Bahkan sebelum kamu memulai perjalananmu, mereka melihat bahwa kamu adalah ancaman bagi kerajaan kegelapan, seorang yang membawa frekuensi ilahi yang mampu mengubah dunia di sekitarmu. Tetapi lihatlah, kamu masih di sini, bernapas, berdiri, membaca pesan ini. Itu sendiri adalah bukti kekuatanmu. Tanda bahwa tidak ada kekuatan di alam ini yang bisa memadamkan cahaya yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar kisah tentang individu yang menghadapi ujian besar, tetapi tetap teguh karena iman mereka. Seorang nelayan dari Ambon, misalnya, mungkin menghadapi badai besar di laut, berdoa dengan penuh keyakinan di tengah gelombang yang mengancam nyawanya, memohon perlindungan Tuhan. Ketika dia selamat dan kembali ke daratan, dengan tangkapan yang melimpah, dia melihat itu sebagai tanda nikmat Tuhan, sebuah konfirmasi bahwa dia dilindungi untuk tujuan yang lebih besar. Seperti nelayan itu, keberadaanmu di sini adalah bukti bahwa kamu telah mengatasi serangan yang dikirim untuk menghentikanmu. Dan sekarang kamu berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Jika pesan ini sudah menggema dalam rohmu, jika kamu merasa bahwa ini adalah tepat apa yang kamu butuhkan untuk mendengar saat ini, tulis 777 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi konfirmasi spiritualmu, tanda bahwa kamu setuju dengan kebenaran yang sedang diungkapkan kepadamu. Pesan ini bukan sekadar informasi. Ini adalah transmisi spiritual yang membawa kebenaran yang akan dipahami oleh rohmu, bahkan sebelum pikiranmu sepenuhnya menangkapnya. Biarkan kata-kata ini meresap ke dalam dirimu, mengalir melalui jiwamu. Karena sebelum pesan ini selesai, kamu akan memahami mengapa setan dikirim untuk menghancurkanmu dan mengapa ia gagal total. Bahkan, kamu akan melihat bagaimana getaranmu, frekuensi ilahi yang ada dalam dirimu, justru menghancurkan setiap kekuatan yang mencoba menjatuhkanmu. Orang terpilih, ini adalah momen kebangkitanmu. Awal dari pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa dirimu sebenarnya dan mengapa kamu telah melalui semua yang telah kamu alami. Aku berjanji, di akhir pesan ini, kamu akan pergi dengan api di dalam rohmu yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun atau apapun. Dunia ini bukan hanya apa yang kamu lihat dengan mata fisikmu. Di balik permukaan kehidupan sehari-hari, ada perang yang sedang berlangsung. Dan itu bukan hanya fisik, itu adalah peperangan spiritual. Ini adalah pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Antara tujuan ilahi yang telah ditetapkan untukmu dan oposisi setan yang berusaha menghentikanmu.
Dan kamu, orang terpilih, telah menjadi target langsung dalam perang ini sejak kamu ditandai oleh Tuhan. Kamu menjadi ancaman bagi kerajaan kegelapan sejak kamu lahir, karena cahaya yang kamu bawa tidak bisa disembunyikan. Kamu tidak pernah hanya menjalani kehidupan biasa. Kamu berjalan melalui medan pertempuran yang tersamarkan sebagai rutinitas sehari-hari. Penyakit yang tidak bisa kamu jelaskan, pengkhianatan yang datang entah dari mana, depresi yang terasa berat di dadamu, meskipun semuanya tampak baik-baik saja. Itu bukan sekadar kehidupan yang terjadi. Itu adalah peperangan spiritual. Usaha kegelapan untuk meredupkan cahayamu sebelum ia bersinar terlalu terang. Upaya musuh untuk menjatuhkanmu sebelum kamu melangkah ke dalam tugas ilahimu. Banyak dari kamu ditargetkan bahkan sejak kecil. Kamu mengalami hal-hal yang tidak seharusnya dialami seorang anak penolakan, pengabaian, atau bahkan pelecehan. Ini bukan karena kamu lemah, tetapi karena rohmu membawa sesuatu yang sangat kuat. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat anak-anak dengan kepekaan spiritual yang dianggap berbeda oleh lingkungan mereka. Seorang gadis dari Aceh, misalnya, mungkin sering bermimpi tentang peristiwa yang kemudian menjadi kenyataan. Tetapi keluarganya menganggapnya sebagai imajinasi belaka dan menyuruhnya untuk berhenti bermimpi aneh. Dia mungkin merasa terisolasi di sekolah, dikucilkan oleh teman-temannya karena dia lebih suka merenung di tepi pantai daripada mengikuti permainan biasa. Namun, mimpinya adalah tanda bahwa dia ditandai untuk tujuan yang lebih besar. Mungkin menjadi penyembuh spiritual atau pembawa kebijaksanaan bagi komunitasnya. Seperti gadis itu, kamu juga telah menghadapi ujian sejak dini karena cahayamu terlihat oleh kekuatan kegelapan. Musuh melihat potensi dalam dirimu dan mengirimkan agen orang, keadaan, rasa sakit untuk mematahkanmu, membingungkanmu, membuatmu meragukan diri sendiri dan mempertanyakan nilai dirimu. Namun, kamu tetap bangkit, dan itu adalah bukti kekuatan ilahi yang ada dalam dirimu. Kebenaran yang harus kamu pegang erat adalah bahwa serangan itu tidak pernah bersifat pribadi. Itu selalu spiritual. Musuh tidak menyerang dirimu sebagai individu, tetapi apa yang kamu bawa, karunia ilahi, tugas suci, getaran yang mampu mengubah dunia. Kamu bukan hanya berbakat, kamu dipilih. Dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Berbakat bisa membuatmu menonjol dalam keterampilan atau bakat. Tetapi dipilih oleh Tuhan membuatmu menjadi ancaman nyata bagi agenda kegelapan. Ya, setan dikirim kepadamu, dan ia datang dalam berbagai bentuk untuk menggagalkan panggilanmu. Mungkin ia muncul sebagai hubungan toksik yang hampir menguras jiwa musuh. Seperti seorang perempuan dari Yogyakarta yang menjalin hubungan yang awalnya penuh kasih, tetapi kemudian merasa jiwanya terkuras karena pasangannya terus-menerus meremehkan mimpinya sebagai seniman lukis. Dia mungkin menghabiskan malam-malam menangis, bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah cukup, hanya untuk kemudian menyadari bahwa hubungan itu adalah jebakan spiritual untuk menjauhkannya dari panggilan ilahinya. Mungkin setan itu muncul sebagai teman yang menyembunyikan iri hati dengan cinta palsu. Seperti seorang pemuda dari Bali yang berteman dengan seseorang yang selalu mengkritik karyanya sebagai penari sakral, hanya untuk kemudian menyadari bahwa itu adalah kecemburuan terselubung yang dirancang untuk melemahkan kepercayaan dirinya. Mungkin setan itu datang dalam bentuk kecanduan, ketakutan, kecemasan, atau kebingungan yang membuatmu merasa terjebak dalam siklus yang tidak berujung. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat tantangan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pemuda dari Medan, misalnya, mungkin berjuang dengan kecanduan media sosial yang membuatnya merasa tidak berharga karena terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mungkin menghabiskan waktu berjam-jam scrolling, merasa semakin kosong, sampai akhirnya dia berdoa dan menemukan kekuatan untuk memutuskan pola itu. Menyadari bahwa itu adalah serangan spiritual untuk menjauhkannya dari tujuan ilahinya sebagai pendidik komunitas. Seperti pemuda itu, apapun bentuk yang diambil setan itu,
Pahamilah bahwa itu dikirim dengan tugas khusus untuk menghentikanmu dari bangun ke siapa dirimu sebenarnya, untuk menjaga kamu tetap kecil, diam, dan tidak menemukan kekuatan sejati yang telah Tuhan tanamkan dalam dirimu. Tetapi musuh meremehkan satu hal penting: ketahananmu, getaranmu, hubunganmu dengan Yang Maha Tinggi. Mereka tidak tahu bahwa kamu diciptakan berbeda, bahwa bahkan ketika kamu jatuh, rohmu sedang belajar, bahwa bahkan di saat tergelapmu, jiwamu sedang diasah untuk menjadi pedang ilahi. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep ujian sebagai anugerah, yaitu keyakinan bahwa setiap tantangan adalah cara Tuhan membentuk kita untuk menjadi lebih kuat. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin menghadapi kerugian besar dalam usahanya. Setelah banjir melanda pasar tempat dia berdagang, dia berdoa setiap malam, meminta kekuatan dan petunjuk. Dan dengan setiap doa, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Melihat setiap kesulitan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih tangguh. Seperti pedagang itu, serangan yang kamu hadapi dimaksudkan untuk menghancurkanmu, tetapi justru mengaktifkan kekuatan dalam dirimu, membawa kamu lebih dekat ke panggilan ilahi. Ketika kamu memulai kebangkitan spiritualmu, saat kamu mulai selaras dengan diri yang lebih tinggi, dengan tujuanmu, dengan panggilanmu, neraka menjadi gelisah. Itulah mengapa segalanya memburuk ketika kamu mencoba menjadi lebih baik. Itulah mengapa begitu kamu mulai memisahkan diri dari dunia, dari pola-pola rendah, dari hubungan yang tidak sehat, dari kebiasaan yang menguras semua kekacauan muncul. Orang-orang yang dulu dekat denganmu tiba-tiba berbalik melawanmu. Energi di sekitarmu bergeser. Serangan spiritual datang entah dari mana. Itu bukan kebetulan. Itu adalah informasi yang jelas bahwa kamu berada di jalur yang benar. Kamu tidak gila. Kamu tidak dikutuk. Kamu dipilih. Tulis 3 di kolom komentar sekarang jika kamu tahu pesan ini menyentuh kebenaranmu. Jika kamu telah hidup melalui serangan yang tidak terlihat, peperangan energetik, momen-momen ketika jiwamu menangis dan tidak ada orang di sekitarmu yang memahami, ini adalah konfirmasi bahwa kamu telah diserang karena cahaya yang kamu bawa. Tetapi inilah yang tidak mereka harapkan. Alih-alih menyerah, kamu bangkit. Alih-alih menyembunyikan cahayamu, kamu memperkuatnya. Alih-alih kehilangan akal, kamu mendapatkan penglihatan spiritual. Getaranmu, frekuensi ilahimu, adalah yang telah menghancurkan segala sesuatu yang dikirim melawanmu. Tarik napas dalam-dalam dan resapi kebenaran ini. Kamu tidak pernah lemah. Kamu tidak pernah menjadi korban. Kamu adalah pejuang dalam pelatihan. Api itu memurnikanmu. Rasa sakit itu membentukmu. Kebingungan itu membersihkan kebisingan, sehingga kamu akhirnya bisa mendengar rohmu dengan jelas. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep taksu, yaitu energi ilahi yang mengalir melalui seseorang ketika mereka menjalani panggilan sejati mereka. Seorang penari di Bali, misalnya, mungkin merasa taksu mengalir melalui dirinya saat menari di pura, membuat penonton terpukau oleh kehadirannya. Dengan setiap gerakan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan energinya mengusir kegelapan di sekitarnya. Seperti penari itu, getaranmu juga adalah senjata spiritual yang menghancurkan tugas-tugas setan. Bukan karena kamu bertarung dengan kekuatan fisik, tetapi karena kehadiranmu sendiri sudah cukup untuk mengubah suasana. Perang spiritual itu nyata. Dan ya, kamu telah menjadi target sejak lama. Tetapi ingatlah, orang terpilih. Kamu masih berdiri. Fakta bahwa kamu masih berdiri berarti serangan itu gagal. Kamu ada di sini. Kamu sedang bangkit. Dan sekarang giliranmu untuk bergerak dalam kekuatan penuh. Musuh-musuhmu tahu siapa dirimu di alam spiritual. Bahkan jika kamu baru mulai menyadarinya, setan tahu sebelum kamu tahu. Dan sekarang setelah kamu tahu, segalanya akan berubah. Kamu telah melalui situasi yang tidak masuk akal secara logis.
Orang-orang masuk ke dalam hidupmu yang tampak baik di permukaan, tetapi energinya tidak sesuai, membuatmu merasa terkuras atau bingung. Hal-hal yang tampak seperti berkah pada awalnya berubah menjadi beban. Seperti pekerjaan yang kamu pikir akan membawa stabilitas, tetapi malah membuatmu merasa kosong. Pintu-pintu terbuka yang seharusnya membawa kedamaian, tetapi malah membawa rasa sakit. Ini bukan acak. Ini adalah tugas yang dikirim, ditanam, dirancang untuk tampak tidak berbahaya atau bahkan membantu, tetapi diciptakan untuk menarikmu dari jalur ilahimu. Setan tidak selalu datang dengan tanduk dan api yang dramatis. Seringkali, mereka datang dalam diam, dalam pesona, dalam senyuman yang menipu, dalam kata-kata manis yang menyembunyikan niat buruk. Mereka mengenakan wajah teman, kekasih, mentor, bahkan keluarga. Mereka masuk ke dalam hidupmu dengan tenang, menyelinap melalui pintu yang tidak kamu sadari terbuka. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini dalam hubungan yang tampak baik, tetapi berakhir merusak. Seorang pemuda dari Jawa Tengah, misalnya, mungkin berteman dengan seseorang yang awalnya mendukung mimpinya sebagai pengusaha muda, tetapi kemudian terus-menerus meremehkan usahanya, membuatnya meragukan kemampuannya sendiri. Dia mungkin menyadari bahwa teman itu bukan hanya tidak mendukung, tetapi merupakan tugas spiritual untuk mengalihkannya dari tujuannya membangun usaha yang berdampak bagi komunitasnya. Seperti pemuda itu, kamu mungkin berpikir bahwa kamu hanya berada dalam hubungan yang buruk. Tetapi itu lebih dari itu. Orang itu adalah agen kekacauan spiritual. Bukan dikirim untuk mencintaimu, tetapi untuk membingungkanmu, mengalihkan perhatianmu, melemahkanmu secara emosional, sehingga kamu tidak bisa berdiri secara spiritual. Pekerjaan yang tampak sempurna, tetapi membuatmu kosong, bukan hanya ketidakcocokan. Itu adalah jebakan spiritual yang dirancang untuk menarikmu dari tujuanmu. Tugas-tugas ini datang dalam kemasan yang kamu pikir kamu inginkan. Menargetkan ketidakamananmu, kesepianmu, keinginanmu untuk dilihat atau dipahami. Mereka menawarkan kenyamanan di permukaan, tetapi di dalamnya membawa racun yang perlahan meredupkan cahayamu. Kamu mulai mempertanyakan diri sendiri, meragukan intuisimu, mengabaikan tanda-tanda bahaya, memperpanjang energimu untuk memperbaiki apa yang tidak pernah selaras sejak awal. Dan setiap kali kamu mengabaikan tanda-tanda itu, tugas itu mendapatkan lebih banyak ruang untuk bekerja. Tetapi ini bukan untuk mempermalukanmu. Ini adalah untuk membangunkanmu. Kamu perlu melalui hal-hal tertentu untuk mendapatkan penglihatan spiritual yang lebih tajam. Kamu membutuhkan pelajaran ini, bukan hukuman. Orang terpilih, ketika kamu dipilih oleh Tuhan, hidupmu tidak bisa mengikuti pola dunia. Kamu tidak bisa sembarang berkencan dengan siapapun, mempercayai siapapun, atau bergabung dengan apapun tanpa mempertimbangkan dampaknya pada jiwamu. Energimu langka, getaranmu suci, jalurmu dilindungi secara ilahi. Tetapi ketika kamu melangkah ke ruang yang tidak ditugaskan untukmu, kamu membuka pintu bagi musuh untuk mengirim tugas-tugasnya. Dan percayalah, ia akan memanfaatkan celah itu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai nilai silaturahmi, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu harus sangat berhati-hati dengan siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruang sucimu. Seorang perempuan dari Sumatera Utara, misalnya, mungkin menyadari bahwa teman-temannya yang selalu mengeluh tentang hidup membuatnya merasa terkuras dan kehilangan fokus pada mimpinya sebagai aktivis lingkungan. Dengan keberanian, dia menetapkan batasan, memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung visinya untuk menjaga hutan adat. Dengan setiap batasan yang dia tetapkan, dia merasa lebih bebas untuk menjalani panggilan ilahinya. Merasakan getaran spiritualnya meningkat. Seperti perempuan itu, kamu juga harus berhati-hati dengan hubunganmu. Memastikan bahwa mereka mendukung dan meningkatkan frekuensi ilahi yang kamu bawa. Beberapa tugas setan yang paling kuat adalah yang bersifat emosional.
bukan serangan fisik, tetapi serangan mental dan energetik. Orang-orang dikirim untuk memicu luka-lukamu, membuka kembali traumamu, membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Itulah mengapa kamu merasa seperti berputar-putar dalam siklus yang sama. Seperti terus bertemu roh yang sama dalam tubuh yang berbeda. Seperti kedamaian selalu berada di luar jangkauan. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep sangkan paraning dumadi, yaitu memahami asal-usul dan tujuan hidup kita. Seorang petani dari Jawa Timur, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap benih yang dia tanam adalah bagian dari tujuan ilahinya. Tetapi ketika dia menghadapi kegagalan panen, dia mungkin merasa seperti terjebak dalam siklus kegagalan. Dengan doa dan refleksi, dia menyadari bahwa kegagalan itu adalah ujian untuk memperkuat imannya. Bukan tanda bahwa dia dikutuk seperti petani itu. Kamu juga harus melihat bahwa tugas-tugas setan itu tidak dimaksudkan untuk bertahan lama. Mereka hanya dimaksudkan untuk menguji, untuk melihat apakah kamu akan mengingat siapa dirimu sebenarnya, untuk melihat apakah kamu akan bangkit dengan kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Sekarang, saat kamu bangun, kamu mulai melihat mereka dengan jelas. Topeng-topeng yang dulu menipu mulai jatuh. Ilusi-ilusi yang dulu membingungkan mulai pecah. Kamu tidak lagi melihat dunia hanya dengan mata fisikmu. Kamu melihat dengan rohmu, dengan mata batin yang telah diasah melalui ujian. Dan ketika orang terpilih melihat dengan jelas, tugas-tugas setan itu gagal. Karena apa yang pernah memiliki kekuatan atasmu tidak lagi bisa mencapaimu. Apa yang pernah memicu emosimu tidak lagi memiliki akses ke jiwamu. Apa yang pernah membingungkanmu kini menjadi jelas, seperti siang hari. Jika pesan ini menggema dalam jiwamu, jika kamu merasa bahwa kebenaran ini menyentuh inti dari pengalamanmu, tulis 333 di kolom komentar lagi. Biarkan itu menjadi tanda bahwa kamu mengenali sifat sebenarnya dari tugas-tugas ini. Bahwa kamu memahami bahwa kamu tidak gila, tidak rusak, tetapi hanya berada di bawah tekanan spiritual yang kini menghasilkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Saat kamu mulai meningkatkan getaranmu, saat kamu berhenti menerima kurang dari yang kamu layak, kamu mulai mematahkan tugas-tugas setan itu. Mereka tidak bisa bertahan di sekitarmu. Mereka terurai, terbongkar, dan akhirnya melarikan diri. Dunia mungkin telah mengajarkan bahwa energimu hanyalah perasaan atau suasana hati yang berubah-ubah tergantung pada harimu. Tetapi ketahuilah ini, getaranmu bukan sekadar energi, itu adalah senjata ilahi. Ini adalah frekuensi spiritual yang tidak bisa dilihat dengan mata fisik, tetapi dirasakan dan ditakuti di alam yang tak terlihat. Getaranmu adalah suara yang dibuat oleh jiwamu ketika selaras dengan penciptamu. Sebuah nada ilahi yang menggema dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh kegelapan. Ketika kamu masuk ke sebuah ruangan, dan orang-orang menoleh, meskipun kamu belum mengucapkan sepatah kata pun, itu adalah getaranmu yang berbicara terlebih dahulu. Ketika orang-orang merasa tidak nyaman di sekitarmu tanpa alasan yang jelas, meskipun kamu hanya menunjukkan cinta dan kebaikan, itu adalah frekuensimu yang mengganggu kegelapan yang masih hidup di dalam diri mereka. Ini bukan ego, ini bukan kesombongan, ini adalah realitas spiritual yang tidak bisa disangkal. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat fenomena ini pada tokoh-tokoh spiritual yang memiliki aura kuat. Seorang tabib dari Lombok, misalnya, mungkin memiliki kehadiran yang membuat orang-orang merasa tenang hanya dengan berada di dekatnya. Tetapi juga membuat beberapa orang merasa tersinggung karena kebenaran yang dia bawa secara tidak langsung menyingkap kelemahan mereka. Dia mungkin menggunakan doa-doa tradisional untuk menyembuhkan, dan kehadirannya saja sudah cukup untuk membawa kedamaian atau mengusir energi negatif. Seperti tabib itu, getaranmu juga memiliki kekuatan untuk mengubah suasana, mengusir kegelapan, dan membawa cahaya tanpa perlu kata-kata. Ketika kamu dipilih oleh Tuhan, energimu tidak hanya berasal dari makanan yang kamu makan atau tidur yang kamu dapatkan.
Itu berasal dari keselarasanmu dengan Yang Maha Tinggi, dari ketaatanmu pada panggilanmu, dari ketenangan batinmu yang tetap terjaga meskipun dunia mencoba mengguncangmu, dari kemampuanmu untuk berjalan dalam kebenaran meskipun itu membutuhkan pengorbanan besar. Disitulah getaranmu menemukan kekuatannya. Dan kekuatan itu adalah anugerah ilahi yang tidak bisa dipalsukan oleh kegelapan. Ketahuilah ini, setan alergi terhadap frekuensi tinggi. Mereka tidak bisa tinggal di mana kebenaran hidup. Mereka tidak bisa beristirahat dalam kedamaian ketika tatanan ilahi hadir. Itulah mengapa setiap kali kamu meningkatkan getaranmu melalui doa, puasa, keheningan, atau dengan berjalan dalam kebenaran, kamu menghancurkan segala sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk ada dalam medan ilahimu. Getaranmu mengganggu atmosfer setan, membakar ilusi hingga rata dengan tanah, menyingkap kebohongan, dan mengguncang ruangan dengan kehadiranmu yang penuh kuasa. Orang-orang mungkin berkata bahwa kamu telah berubah, tetapi yang mereka rasakan sebenarnya adalah bobot evolusi spiritualmu. Dan bobot itu terasa berat bagi mereka yang masih hidup dalam penyangkalan, penipuan, atau ketergantungan. Tetapi kamu berbeda. Kamu telah bangkit. Kamu telah mencari kebenaran. Kamu telah menyelaraskan diri dengan tujuan ilahi. Itulah mengapa setan tidak bisa tinggal. Itulah mengapa orang-orang yang tidak selaras mulai menjauh dari hidupmu. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep takwa, yaitu kesadaran akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin berdoa sebelum membuka tokonya setiap pagi, meminta Tuhan untuk menjernihkan pikirannya dan membimbing keputusannya. Dengan setiap doa, dia merasa lebih selaras dengan tujuan ilahinya, dan orang-orang di sekitarnya mulai merasakan energi yang berbeda darinya. Energi yang membuat mereka merasa damai atau, bagi beberapa orang, tidak nyaman karena kebenaran yang dia bawa. Seperti pedagang itu, getaranmu juga adalah senjata spiritual yang mengusir kegelapan tanpa perlu konfrontasi langsung. Ketika aku berbicara tentang setan, aku tidak hanya berbicara tentang roh-roh jahat yang melayang di malam hari seperti dalam cerita-cerita mistis. Aku berbicara tentang energi negatif, tugas-tugas spiritual, roh-roh yang bekerja melalui orang-orang, melalui ide-ide, melalui godaan, melalui kebingungan yang dirancang untuk menjauhkanmu dari panggilanmu. Tidak setiap pertempuran dalam hidupmu dimaksudkan untuk diperbaiki dengan kekuatan fisik atau argumen. Beberapa dimaksudkan untuk dirasakan agar getaranmu bisa bangkit melalui perlawanan. Rasa sakit yang kamu alami menarikmu lebih dalam ke dalam roh, mengajarkanmu untuk mendengar suara batinmu. Pengkhianatan yang kamu hadapi mengasah penglihatanmu, membuatmu lebih mampu membedakan antara yang tulus dan yang palsu. Isolasi yang kamu rasakan memurnikan frekuensimu, memisahkanmu dari kebisingan dunia, sehingga kamu bisa mendengar bisikan ilahi dengan lebih jelas. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep tirakat, yaitu disiplin spiritual untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Seorang petani dari Solo, misalnya, mungkin melakukan puasa selama seminggu untuk mencari kejelasan tentang hidupnya. Hanya makan nasi putih dan minum air, fokus pada doa dan meditasi. Dengan setiap hari puasa, dia merasa lebih ringan, lebih terhubung dengan Tuhan, dan lebih mampu mendengar panggilan ilahinya. Seperti petani itu, kamu juga telah dimurnikan melalui ujian, dan getaranmu telah menjadi perisai yang menangkis kegelapan sebelum ia mencapaimu. Getaranmu juga adalah pedang, memotong kebohongan, manipulasi, keterikatan spiritual, dan segala bentuk penipuan yang mencoba melekat padamu. Kamu bahkan tidak perlu menghadapi orang-orang secara langsung lagi. Kebenaran dalam kehadiranmu sudah cukup untuk mengusir apa yang tidak selaras. Keselarasan dalam gaya hidupmu sudah cukup untuk menciptakan batas-batas yang tidak bisa ditembus. Kedamaianmu adalah bentuk peperangan spiritual. Kegembiraanmu adalah perlawanan terhadap kegelapan.
Keheninganmu adalah suci dan penuh kuasa. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep melukat, yaitu ritual pembersihan untuk menghilangkan energi negatif seorang penduduk Bali. Misalnya, mungkin melakukan melukat setelah merasa terkuras oleh konflik keluarga, menggunakan air suci untuk membersihkan auranya. Dengan ritual itu, dia merasa diperbarui, siap untuk melangkah maju dengan keyakinan baru. Seperti penduduk itu, kamu juga harus menjaga kebersihan spiritualmu, memastikan bahwa getaranmu tetap murni dan kuat. Setan tidak takut pada ototmu, suaramu, atau koneksi sosialmu. Mereka takut pada frekuensimu, karena frekuensimu mengungkapkan kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Ini mencerminkan otoritas spiritualmu, peringkat ilahi yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Dan ketika kamu berjalan dalam energi yang diberikan Tuhan, tidak ada senjata yang dibentuk melawanmu yang bisa berhasil. Bukan karena senjata itu tidak nyata, tetapi karena ia tidak bisa bergetar dalam atmosfer sucimu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang yang pernah memiliki kekuatan atasmu, mungkin melalui manipulasi emosional atau kritik yang merendahkan, tiba-tiba tidak lagi bisa memengaruhi hatimu? Pernahkah kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa pertempuran tertentu yang dulu membuatmu terjaga di malam hari, kini tidak lagi mencapai jiwamu? Itu bukan karena mereka menghilang. Itu karena getaranmu telah melampaui mereka. Kamu telah berevolusi. Dan ketika rohmu dewasa, setan-setan lama kehilangan akses ke dalam dirimu. Orang terpilih, inilah mengapa kamu berada di bawah tekanan selama ini. Inilah mengapa kamu merasakan serangan, isolasi, dan beban yang terasa begitu berat. Karena getaranmu sedang melalui transformasi yang mendalam. Kamu sedang ditingkatkan. Kamu sedang melepaskan lapisan-lapisan ego, ketakutan, rasa malu, dan keraguan yang pernah menahanmu. Dan sekarang, kamu berbahaya bukan secara fisik, tetapi secara spiritual. Kamu telah menjadi ancaman nyata bagi kegelapan, bukan karena kamu mencari pertempuran, tetapi karena kehadiranmu saja sudah cukup untuk menghancurkan apa yang tidak selaras. Biarkan musuh mengirim apa yang ia inginkan. Biarkan kegelapan mencoba mengetuk pintu. Kamu tidak lagi membuka pintu itu. Rohmu melihat terlalu jelas. Hatimu terlalu terjaga. Jiwamu terlalu selaras dengan kehendak ilahi. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Dan energimu adalah bukti nyata dari transformasi itu. Jika pesan ini mengguncang rohmu, jika kamu merasa bahwa kebenaran ini menyentuh inti dari perjalananmu, tulis 111 di kolom komentar sekarang. Biarkan ini menjadi tanda kepada Yang Maha Tinggi, kepada alam semesta, kepada jiwamu sendiri bahwa kamu berdiri teguh dalam kekuatanmu. Kamu tidak hanya melindungi energimu. Kamu menggunakannya sebagai senjata ilahi. Kamu tidak hanya bersinar. Kamu membakar segala sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk melekat padamu. Getaranmu adalah ilahi, sebuah kompas yang memandu langkahmu, cermin yang mencerminkan kebenaranmu, perisai yang melindungi jiwamu, dan pedang yang memotong setiap ikatan yang tidak selaras dengan tujuanmu. Hormati getaran itu, kembangkan dengan penuh kesadaran, dan jangan pernah lagi membiarkannya dikompromikan demi kenyamanan orang lain. Karena getaranmu adalah frekuensi panggilan ilahimu. Dan setiap kali kamu menghormatinya, kamu melangkah lebih dalam ke dalam tujuanmu. Dan semakin jauh dari jangkauan apapun yang dikirim untuk menghancurkanmu. Sekarang, mari kita atasi sesuatu yang banyak dari kamu bawa dalam diam. Kepercayaan palsu bahwa kamu dikutuk, rusak, atau tersesat. Kamu tidak dikutuk. Kamu dipanggil karena intensitas perjalananmu. Karena jumlah rasa sakit yang kamu pikul, karena betapa berbedanya jalurmu dibandingkan dengan orang lain. Mudah untuk salah mengira panggilanmu sebagai kutukan. Kamu telah bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku? Lebih banyak daripada yang bisa kamu hitung. Mengapa kamu harus menderita dalam diam?
Mengapa kamu dikhianati oleh orang-orang yang paling kamu cintai? Mengapa tidak ada yang datang dengan mudah? Mengapa kamu selalu harus kuat, berjalan sendirian, sembuh sambil tetap terluka? Ini bukan tanda-tanda kutukan. Ini adalah tanda-tanda persiapanmu yang suci. Dipilih oleh Tuhan, tidak datang dengan kehidupan yang nyaman. Itu datang dengan pelatihan ilahi yang dirancang untuk membentukmu menjadi wadah tujuannya. Pelatihan itu tidak selalu lembut. Itu memurnikanmu, memecahkan ilusi tentang siapa yang kamu pikir kamu, sehingga kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya bisa muncul. Proses itu seringkali menyakitkan, membingungkan, dan terasa seperti pengabaian. Tetapi sebenarnya itu adalah keselarasan dengan takdir ilahi. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep ujian sebagai anugerah. Seorang petani dari Jawa Barat, misalnya, mungkin menghadapi musim kemarau yang panjang, kehilangan sebagian besar tanamannya. Tetapi dia percaya bahwa setiap kesulitan adalah cara Tuhan mengajarkannya ketahanan dan iman. Dengan setiap doa yang dia panjatkan di sawah, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan, melihat setiap tantangan sebagai langkah menuju pertumbuhan spiritual. Seperti petani itu, kamu juga harus melihat ujianmu sebagai bagian dari pelatihan ilahi yang mempersiapkanmu untuk panggilan yang lebih besar. Jika kamu seperti orang lain, kamu bisa hidup seperti orang lain, mengikuti pola-pola duniawi yang biasa. Tetapi kamu tidak. Kamu telah ditetapkan sejak awal untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Bahkan ketika kamu mencoba menyatu dengan kerumunan, sesuatu dalam dirimu terasa salah. Bahkan ketika kamu menurunkan standarmu untuk diterima, rohmu memberontak, menolak untuk menyesuaikan diri dengan apa yang tidak selaras dengan kebenaranmu. Kamu selalu tahu di dalam hati bahwa kamu berbeda. Dan perbedaan itu adalah panggilanmu yang berbicara, menyerumu untuk bangkit di atas dunia dan menjadi mercusuar cahaya. Kutukan membatasi, menghalangi, dan menghancurkan. Tetapi panggilan meregangkan, mendorongmu melalui api sehingga kamu keluar dengan kebijaksanaan, melepaskan segala sesuatu yang palsu, sehingga hanya yang ilahi yang tersisa. Itulah yang telah kamu lalui. Dan itulah mengapa perjalananmu begitu intens. Jika kamu melihat kembali dengan penglihatan yang jernih, kamu akan melihat bahwa setiap kali kamu ditolak, kamu sebenarnya sedang diarahkan kembali oleh tangan ilahi. Setiap kali kamu ditinggalkan atau dikucilkan, itu adalah perlindungan Tuhan yang bekerja untuk menjaga kamu dari apa yang tidak dimaksudkan untukmu. Setiap pintu yang tertutup, setiap penundaan, setiap patah hati adalah bagian dari rencana suci untuk mempersiapkan jiwamu untuk tujuan yang lebih besar. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Trihitakarana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Seorang petani dari Bali, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap benih yang dia tanam adalah tindakan suci yang menghubungkannya dengan Tuhan. Ketika dia menghadapi kesulitan, seperti banjir yang merusak tanamannya, dia melihatnya sebagai ujian untuk memperkuat imannya, bukan sebagai kutukan. Dengan setiap doa yang dia panjatkan di pura, dia merasa lebih selaras dengan tujuan ilahinya. Seperti petani itu, kamu juga harus melihat ujianmu sebagai bagian dari harmoni ilahi, mempersiapkanmu untuk menjadi wadah bagi cahaya Tuhan. Orang terpilih, berhentilah membawa rasa malu atas hal-hal yang harus kamu lalui. Berhentilah meminta maaf atas kedalaman jalurmu yang tidak dipahami oleh dunia. Berhentilah merasa bahwa kamu tertinggal atau tidak cukup. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak tersesat. Kamu sedang menjadi versi dirimu yang sejati. Versi yang telah dirancang Tuhan sejak awal. Kamu adalah bukti nyata bahwa tangan Tuhan sedang bekerja dalam waktu nyata. Kamu ditargetkan, ya, tetapi kamu juga dilindungi. Kamu terluka, tetapi tidak dihancurkan. Kamu disalahpahami,
tetapi tidak pernah salah tempat. Dan sekarang, saat kamu bangun, saat getaranmu meningkat, saat kamu akhirnya melangkah ke dalam otoritas spiritualmu, segalanya mulai masuk akal. Keluarga yang berbalik melawanmu, teman-teman yang menghilang tanpa penjelasan, musim-musim isolasi yang terasa begitu berat, itu bukan hukuman. Itu adalah pengaturan spiritual yang dirancang untuk membersihkan gangguan sebelum kenaikanmu. Tuhan sedang menghapus apa yang tidak lagi melayani tujuanmu, menutup pintu-pintu yang akan menghalangi musim berikutnya, memutuskan keterikatan yang tidak bisa bertahan dalam panggilan ilahi. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan setelah berusaha maksimal. Seorang pedagang dari Palembang, misalnya, mungkin kehilangan pelanggan besar setelah banjir melanda pasar. Tetapi dengan tawakal, dia berdoa dan bekerja keras, percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu baru. Dengan setiap langkah kecil yang dia ambil, dia merasa lebih dekat dengan tujuan ilahinya, melihat setiap rintangan sebagai bagian dari rencana Tuhan. Seperti pedagang itu, kamu juga harus menyerahkan ujianmu kepada Tuhan, mempercayai bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses untuk membentukmu menjadi orang terpilih yang sejati. Kamu tidak dikutuk. Kamu dipanggil, dan panggilan itu adalah alasan mengapa setan-setan besar datang mengejarmu. Panggilan itu adalah mengapa hidup mengujimu dengan cara yang begitu intens. Tetapi panggilan itu juga adalah alasan mengapa kamu tidak bisa tetap jatuh. Mengapa kamu tidak pernah sepenuhnya hancur? Mengapa bahkan ketika kamu merasa tidak memiliki apa-apa, rohmu masih berbisik, teruskan. Rasa sakitmu memiliki tujuan, jalurmu memiliki makna, dan panggilanmu nyata. Kamu tidak rusak. Kamu dipilih, dan setiap pertempuran yang kamu hadapi adalah konfirmasi akan hal itu. Sekarang saatnya untuk berjalan di dalam panggilan itu dengan berani, tanpa meminta maaf, dengan kesadaran penuh bahwa kamu tidak pernah dikutuk. Kamu dipanggil oleh Tuhan, dan itu mengubah segalanya. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke apa yang sebenarnya terjadi di alam spiritual ketika seorang orang terpilih meningkatkan getaran mereka. Kamu akan memahami mengapa energi yang kamu bawa cukup untuk menghancurkan kegelapan tanpa perlu mengangkat jari. Orang terpilih, saatnya kamu memahami betapa kuatnya kehadiranmu sebenarnya. Kamu tidak perlu bertarung seperti dunia bertarung, dengan argumen keras, kekuatan fisik, atau balas dendam. Ketika kamu benar-benar selaras dengan tujuan ilahi, ketika rohmu ditinggikan dan getaranmu murni, kamu membawa kekuatan yang begitu kuat sehingga menghancurkan kegelapan hanya dengan keberadaanmu. Kamu mungkin telah memperhatikan fenomena aneh akhir-akhir ini. Orang-orang mulai bertindak berbeda di sekitarmu. Udara berubah ketika kamu masuk ke sebuah ruangan. Beberapa orang menjadi tidak nyaman, kesal, atau bahkan agresif tanpa kamu melakukan sesuatu yang salah. Kamu bisa diam, tersenyum, fokus pada urusanmu sendiri. Tetapi sesuatu dalam energimu memprovokasi mereka. Itu bukan kebetulan. Itu adalah realitas spiritual. Getaranmu sedang menghadapi roh-roh di dalam mereka yang belum mereka hadapi. Menyingkap kebenaran yang mereka coba sembunyikan. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini pada tokoh-tokoh spiritual yang memiliki aura kuat. Seorang imam di masjid di Surabaya, misalnya, mungkin memiliki kehadiran yang membuat jemaah merasa damai, tetapi juga membuat beberapa orang merasa tersinggung karena kebenaran yang dia sampaikan tanpa kata-kata. Dia mungkin mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dan integritas, yang membuat beberapa orang tidak nyaman karena mereka dipaksa menghadapi kekurangan mereka sendiri. Seperti imam itu, getaranmu juga menghadapi kegelapan tanpa perlu konfrontasi langsung. Setan tidak takut pada kata-katamu. Mereka takut pada frekuensimu. Karena frekuensimu membawa kebenaran ilahi yang menembus penipuan, membawa cahaya ke tempat-tempat tersembunyi, dan memaksa kegelapan untuk tersebar tanpa pilihan lain.
Alasan kamu tidak perlu membalas atau bertarung secara duniawi adalah karena keselarasanmu melakukan pertarungan untukmu. Setiap kali kamu bermeditasi, setiap kali kamu berdoa, setiap kali kamu memilih kedamaian daripada reaksi emosional, setiap kali kamu berjalan, menjauh daripada membalas dengan kemarahan, getaranmu meningkat. Dan semakin tinggi kamu pergi, semakin sedikit akses yang dimiliki musuh ke dalam dirimu. Kegelapan berkembang dalam kekacauan. Ia berkembang dalam keadaan getaran rendah, seperti kemarahan, sistem nafsu, ketakutan, keraguan, rasa malu. Tetapi kamu, orang terpilih, telah belajar untuk bangkit di atas itu. Kamu telah menyembuhkan diri, bertumbuh, berpuasa, berdoa, melindungi ruangmu, mengatakan tidak ketika diperlukan, memutuskan apa yang tidak lagi melayani tujuanmu. Itu adalah peperangan. Itu adalah disiplin spiritual. Itulah bagaimana getaranmu mulai menghancurkan apa yang pernah memiliki kekuatan atasmu. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep sabar, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Seorang petani dari Lombok, misalnya, mungkin menghadapi musim kemarau yang panjang. Tetapi dengan sabar, dia berdoa dan bekerja keras. Percaya bahwa Tuhan akan membawa hujan pada waktunya. Dengan setiap tetes hujan yang akhirnya jatuh, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Seperti petani itu, kamu juga harus berjalan dalam kedamaian. Mengetahui bahwa getaranmu adalah senjata yang cukup kuat untuk menghancurkan kegelapan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa serangan tidak berhenti karena mereka menyerah. Mereka berhenti karena getaranmu membuatnya tidak mungkin untuk mencapaimu. Mereka tidak bisa bertahan dalam kehadiranmu. Topeng tidak bisa bertahan di bawah cahayamu. Manipulasi tidak lagi berhasil. Mantra itu pecah, energi bergeser, dan mereka lari. Itu bukan hanya perlindungan. Itu adalah kekuatan. Orang terpilih, semakin tinggi getaranmu, semakin besar otoritas yang kamu jalani, bukan otoritas duniawi, tetapi otoritas spiritual, jenis yang membungkam musuh tanpa konfrontasi, yang mematahkan kutukan generasi hanya dengan keberadaanmu, yang menyebabkan orang-orang berubah atau melarikan diri. Itulah mengapa beberapa orang harus meninggalkan hidupmu. Itulah mengapa hubungan-hubungan runtuh setelah kebangkitanmu. Itu bukan pribadi, itu energetik. Mereka tidak bisa menangani level yang kamu naiki. Dan jika mereka tetap tinggal, itu akan mengorbankan kedamaianmu, fokusmu, keselarasanmu. Jadi, Tuhan membiarkan mereka jatuh saat getaranmu naik. Itu bukan kerugian. Itu adalah pengurangan ilahi. Orang terpilih. Pahamilah ini. Pertempuran tidak pernah di luar dirimu. Itu selalu spiritual, selalu energetik. Musuh ingin menjaga kamu tetap rendah, reaktif, terpicu, terganggu. Karena orang terpilih dengan getaran rendah bingung dan terkendali. Tetapi orang terpilih dengan getaran tinggi tidak bisa disentuh. Bukan karena hidup tidak terjadi pada mereka, tetapi karena roh mereka terlalu tertambat untuk diguncang. Kehadiranmu adalah pembersihan spiritual. Kamu masuk ke sebuah ruang, dan orang-orang mulai merasa tersingkap kebohongan mereka. Topeng mereka, motif mereka tidak bisa bersembunyi dalam energimu. Itulah mengapa beberapa orang menjauhkan diri darimu. Bahkan jika mereka tidak bisa menjelaskan mengapa, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah. Itu karena energimu jujur. Dan roh mereka belum siap untuk kejujuran itu. Dan inilah sesuatu yang indah. Kamu bahkan tidak perlu mencoba menghancurkan kegelapan. Teruslah bangkit. Teruslah menyembuhkan diri. Teruslah berdoa. Teruslah berjalan dalam kebenaran. Teruslah menetapkan batasan. Teruslah memilih kedamaian. Setiap keputusan itu meningkatkan getaranmu. Dan setiap kenaikan mengguncang sesuatu di alam yang tak terlihat. Dalam budaya Indonesia,
Kita menghargai gotong royong sebagai cara untuk bekerja bersama demi kebaikan bersama. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin dengan cara yang menginspirasi orang lain. Seorang kepala desa dari Nusa Tenggara Barat, misalnya, mungkin memimpin komunitasnya untuk membangun sumur baru, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi untuk menunjukkan bahwa kerjasama dan iman dapat mengubah kehidupan. Seperti kepala desa itu, kamu juga harus memimpin dengan getaranmu, menunjukkan jalan bagi orang lain. Orang terpilih, berhentilah sejenak dan kenali seberapa jauh kamu telah melangkah. Setan-setan yang pernah menyiksamu tidak lagi bisa mencapaimu, energi yang pernah menenggelamkanmu telah larut. Orang-orang yang pernah mengendalikanmu tidak lagi bisa memengaruhi pikiranmu, karena kamu telah meningkatkan frekuensimu ke level di mana hanya kebenaran, cahaya, dan keselarasan yang bisa hidup. Getaranmu bukan hanya bertahan, itu adalah peperangan. Bukan hanya perlindungan, itu adalah kehancuran ilahi. Dan sekarang setelah kamu tahu ini, kamu tidak akan pernah bergerak dengan cara yang sama lagi. Kamu telah berada di parit, berjalan melalui badai yang hanya sedikit yang bisa bertahan. Kamu merasakan beban pertempuran yang tak terlihat dan peperangan spiritual yang mencoba mematahkan rohmu berulang kali. Tetapi kamu masih di sini, masih berdiri, masih mencari kebenaran, masih bangkit. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan ilahi. Dan sekarang, kamu sedang memasuki fase transisi. Pergeseran dari terus-menerus diserang ke ditinggikan secara ilahi. Ini adalah momen suci. Bagian dari perjalanan di mana gelombang mulai berbalik menguntungkanmu, bukan karena musuh menyerah, tetapi karena Tuhan sedang mengangkatmu ke dimensi baru otoritas spiritual. Apa yang telah kamu lalui tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Itu dimaksudkan untuk mempersiapkanmu untuk ini. Kamu telah menahan begitu banyak, dan sekarang musimnya berubah. Serangan spiritual yang pernah mengguncangmu hingga ke inti jiwamu mulai kehilangan cengkeramannya, bukan karena mereka tidak ada lagi, tetapi karena kamu tidak lagi bisa dicapai oleh mereka. Kamu telah meningkatkan getaranmu, memurnikan energimu, menyelaraskan kembali fokusmu. Kegelapan yang dulu menemukan rumah di pikiranmu tidak lagi memiliki pintu untuk masuk. Orang-orang yang dulu memanipulasimu tidak lagi mengerti cara membacamu. Kebingungan itu adalah tanda bahwa mereka tidak bisa mengakses apa yang pernah mereka bisa. Kamu sedang beralih dari bertahan hidup secara spiritual ke penguasaan spiritual. Fase ini bisa terasa aneh, hampir terlalu tenang setelah begitu banyak peperangan, begitu banyak kekacauan. Kenaikan mungkin terasa asing. Kamu mungkin bertanya pada dirimu sendiri, mengapa kamu merasa begitu jauh dari segalanya? Itu karena Tuhan sedang menarikmu ke atas, menjauh dari kebisingan, menjauh dari gangguan, ke level yang lebih tinggi di mana kejelasan, kedamaian, dan tujuan menjadi normal baru kamu. Jangan salah mengira ketenangan ini sebagai kesepian. Ini sebenarnya adalah promosi spiritual. Akan ada momen-momen di mana terasa seperti tidak ada yang terjadi. Tetapi di alam roh, segalanya sedang terjadi. Hubungan sedang diatur ulang. Berkah sedang dipersiapkan. Waktu ilahi sedang diaktifkan. Dan meskipun mungkin terasa seperti jeda di luar, rohmu sedang dikalibrasi ulang untuk level berikutnya. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Dan dunia harus mengejar itu. Orang terpilih. Transisi ini membutuhkan kesabaranmu. Kenaikan tidak selalu datang dengan kembang api. Kadang-kadang itu terlihat seperti kesendirian, seperti kedamaian yang tidak biasa, seperti berjalan menjauh dari segala sesuatu yang kamu pikir kamu butuhkan, dan mempercayai bahwa apa yang datang lebih baik daripada apa yang telah kamu hilangkan. Kamu sedang melangkah ke dalam keselarasan sekarang, ke dalam nikmat, ke dalam kejelasan, ke dalam tujuan. Kamu akan mulai melihat bagaimana potongan-potongan rasa sakitmu sebenarnya adalah bagian dari teka-teki ilahi.
Hal-hal yang dulu tidak kamu pahami tiba-tiba masuk akal. Orang-orang yang pergi tidak lagi menyakitimu. Serangan yang pernah mengguncangmu sekarang menjadi pengingat akan kekuatanmu. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep sabar, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Seorang petani dari Lombok, misalnya, mungkin menghadapi musim kemarau yang panjang. Tetapi dengan sabar, dia berdoa dan bekerja keras. Percaya bahwa Tuhan akan membawa hujan pada waktunya. Dengan setiap tetes hujan yang akhirnya jatuh, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Seperti petani itu, kamu juga harus bersabar dalam transisi ini. Mengetahui bahwa Tuhan sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika kamu diserang, kamu berbahaya bagi musuh. Tetapi sekarang saat kamu ditinggikan, kamu menjadi lebih berbahaya lagi karena kamu tidak lagi reaktif. Kamu terpusat. Kamu tidak lagi bingung, kamu sadar. Kamu tidak lagi goyah, kamu tertambat. Dan dari tempat ini, kamu tidak bisa dimanipulasi, digunakan, atau ditarik keluar dari posisimu. Biarkan transisi ini terjadi. Jangan melawannya. Jangan berlari kembali ke apa yang familiar hanya karena itu nyaman. Ini adalah hadiah atas kesetiaanmu. Atas mempercayai Tuhan ketika itu tidak masuk akal. Atas menjaga hatimu tetap lembut di dunia yang dingin. Kamu tidak lagi hanya bertahan. Kamu sedang naik. Dan segera, apa yang dulu adalah peperangan spiritual akan menjadi warisan spiritual. Ceritamu, perjalananmu, bekas lukamu akan memberkati orang lain, karena kamu telah beralih dari diserang ke ditinggikan. Sekarang saatnya untuk hidup seperti itu. Orang terpilih. Sekarang setelah kamu melangkah ke level baru kesadaran, keselarasan, dan kenaikan, kamu harus memahami sesuatu yang sangat penting. Getaranmu adalah suci, dan itu harus dilindungi. Kenaikan bukanlah peristiwa satu kali. Itu adalah gaya hidup, praktik harian, disiplin spiritual. Getaran yang sama yang menghancurkan setan dan mematahkan pola generasi harus sekarang dijaga. Atau kekuatan yang kamu atasi akan mencoba menyelinap kembali melalui celah-celah. Pemeliharaan spiritual bukanlah pilihan bagi orang terpilih. Ketika kamu dipanggil oleh Tuhan, ketika kamu berjalan dalam cahaya ilahi, kamu tidak bisa bergerak sembarangan melalui dunia ini. Energimu terus-menerus diamati, ditarik, diuji, dan bahkan ditargetkan. Saat kamu menjadi lengah, pintu retak terbuka, dan itu semua yang dibutuhkan musuh. Jadi, bagaimana kamu tetap tinggi dalam getaran? Bagaimana kamu melindungi frekuensimu ketika hidup menarikmu ke segala arah? Ini dimulai dengan hidup secara sengaja. Kamu harus menjadi sengaja tentang setiap hal yang kamu izinkan masuk ke dalam rohmu. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu katakan, apa yang kamu makan, apa yang kamu tonton, siapa yang kamu izinkan mendekat, dan bagaimana kamu menghabiskan waktumu. Pertama, kamu perlu menetapkan praktik spiritual harian. Doa bukanlah ritual, itu adalah percakapan dengan Yang Maha Tinggi. Itu menyelaraskan kembali rohmu, memusatkan energimu, dan membersihkan apapun yang mencoba melekat padamu dalam semalam. Mulailah pagimu dalam keheningan spiritual. Ucapkan kehidupan atas dirimu sendiri. Klaim kedamaianmu sebelum dunia memiliki kesempatan untuk menyentuhmu. Pagi harimu menetapkan nada untuk seluruh harimu. Lindungi itu. Selanjutnya, meditasi. Duduklah dalam keheningan. Biarkan jiwamu bernapas. Banyak orang terpilih membawa begitu banyak beban spiritual tanpa istirahat. Rohmu selalu waspada. Tetapi ketika kamu bermeditasi, kamu mengizinkan getaranmu untuk dikalibrasi ulang. Kamu kembali ke pusat. Dalam keheningan itu, jawaban datang, kejelasan datang, penyembuhan datang, dan yang paling penting, unduhan dari Yang Maha Tinggi datang. Rohmu menerima petunjuk ketika kebisingan dibungkam. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep nyepi.
hari hening di mana orang-orang bermeditasi dan merenung. Seorang pendeta dari Bali, misalnya, mungkin menggunakan nyepi untuk memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Keluar dari keheningan dengan visi yang lebih jelas tentang bagaimana melayani komunitasnya. Seperti pendeta itu, kamu juga harus mencari keheningan untuk menyelaraskan kembali getaranmu. Puasa adalah alat lain yang sering diabaikan. Ini bukan hanya tentang makanan, ini tentang fokus. Ketika kamu berpuasa, kamu memberitahu dagingmu untuk duduk agar rohmu bisa bangkit. Kamu membersihkan baitmu dari gangguan, memperkuat penglihatanmu, baik itu makanan, media sosial, atau percakapan toksik. Ketika kamu berpuasa dari apa yang mengurasmu, getaranmu melonjak. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal puasa Ramadan sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Seorang ibu dari Makassar, misalnya, mungkin berpuasa selama Ramadan, merasa jiwanya diperkaya oleh disiplin spiritual. Dengan setiap hari puasa, dia merasa lebih selaras dengan tujuan ilahinya. Seperti ibu itu, kamu juga harus memasukkan puasa ke dalam hidupmu untuk menjaga getaranmu tetap tinggi. Sekarang, mari kita bicara tentang penglihatan dalam hubungan. Ini sangat penting. Kamu tidak lagi bisa membiarkan orang-orang berada di sekitarmu hanya karena sejarah atau kenyamanan. Jika kehadiran seseorang terus-menerus mengurasmu, membingungkanmu, atau membuat rohmu terasa berat, itu bukan kebetulan. Itu adalah getaranmu yang mendeteksi ketidakcocokan. Kamu tidak wajib memberikan ruang untuk orang-orang yang menolak untuk tumbuh. Melindungi energimu bukanlah egois. Itu adalah kebijaksanaan spiritual. Dan ya, ini juga berlaku untuk orang-orang yang kamu cintai. Terkadang, orang-orang terdekat adalah yang paling berbahaya bagi kedamaianmu, bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka beroperasi dari getaran yang tidak lagi sesuai denganmu. Kamu tidak harus memutuskan mereka dengan kebencian, tetapi kamu harus membatasi akses mereka. Semua orang bisa mencintaimu, tetapi tidak semua orang harus memiliki akses ke ruang sucimu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai silaturahmi. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu harus berhati-hati dengan siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruangmu. Seorang perempuan dari Sumatera Utara, misalnya, mungkin menyadari bahwa teman-temannya yang selalu mengeluh tentang hidup membuatnya merasa terkuras. Dengan berani, dia menetapkan batasan, memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung mimpinya sebagai aktivis lingkungan. Dengan setiap batasan, dia merasa lebih bebas untuk menjalani panggilan ilahinya. Seperti perempuan itu, kamu juga harus berhati-hati dengan hubunganmu. Memastikan bahwa mereka mendukung getaranmu. Juga, perhatikan apa yang kamu konsumsi. Musik, film, media sosial semuanya membawa energi. Jika kamu terus-menerus memberi makan rohmu dengan kekacauan, nafsu, kekerasan, gosip, dan ketakutan, jangan kaget ketika kedamaianmu mulai memudar. Lindungi gerbangmu. Pilih konten yang mengangkat, mengajar, mencerahkan, dan memperluasmu. Pilih musik yang berbicara kepada jiwamu, bukan diri yang lebih rendah. Pilih kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Ucapanmu juga penting. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah getaran. Ucapkan kehidupan, ucapkan kekuatan, ucapkan penyembuhan. Hindari omongan kosong, keluhan, gosip, atau humor yang merendahkan diri. Semakin sengaja kamu dengan kata-katamu, semakin besar otoritas yang kamu bawa. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep mantra, yaitu kata-kata yang diucapkan untuk mengarahkan energi positif. Seorang petani dari Sumba, misalnya, mungkin mengucapkan mantra sebelum menanam padi. Percaya bahwa kata-katanya akan membawa panen yang melimpah. Seperti petani itu, kamu juga harus menggunakan kata-katamu untuk menciptakan realitas yang selaras dengan tujuan ilahi. Orang terpilih. Elemen kunci lainnya adalah kesendirian. Kesendirian bukanlah kesepian. Itu suci.
Ini adalah tempat di mana Yang Maha Tinggi berbicara kepadamu dengan jelas. Tempat kamu mengisi ulang, menyortir pikiranmu, mengingat tujuanmu. Jadikan kesendirian sebagai bagian rutin dari hidupmu. Ciptakan ruang di rumahmu. Sekecil apapun, itu sebuah sudut, kursi, tikar lantai, jadikan itu suci. Biarkan itu menjadi tempat kamu kembali ke pusat. Sekarang, orang terpilih, sadari bahwa kekuatan getaran rendah akan selalu mencoba menarikmu kembali. Kamu akan tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama, hubungan lama, pola lama, terutama ketika kamu lelah atau di bawah tekanan. Tetapi ingat, kenyamanan bukanlah tujuan, keselarasan adalah tujuannya. Getaranmu akan selalu naik atau turun tergantung pada apa yang kamu hibur. Kamu telah datang terlalu jauh untuk kembali sekarang. Dan inilah sesuatu yang lain. Jangan biarkan dunia terburu-buru mengganggumu. Kenaikan membutuhkan kesabaran. Beberapa hari, rohmu akan berkobar. Hari lain, kamu akan merasa berat. Itu tidak apa-apa. Getaranmu bukan tentang kesempurnaan. Itu tentang konsistensi. Tetaplah berada di jalur, teruslah muncul untuk rohmu. Musuh ingin kamu percaya bahwa kamu gagal ketika kamu merasa rendah. Tetapi momen-momen itu hanyalah bagian dari pemurnian. Kamu masih bangkit. Jika pesan ini menggema dengan jiwamu, dan kamu siap untuk menjalani disiplin spiritual harian ini dengan kekuatan, tulis 111 di kolom komentar sekarang. Biarkan itu menjadi deklarasi bahwa kamu tidak hanya mengejar kedamaian, tetapi hidup di dalamnya. Kamu tidak hanya melindungi energimu, kamu menghormatinya. Orang terpilih, kamu telah menghancurkan apa yang pernah mencoba menghancurkanmu. Sekarang, fokusmu harus beralih dari bertahan hidup ke pemeliharaan, dari kekacauan ke konsistensi. Getaranmu sekarang adalah gaya hidupmu, dan semakin kamu melindunginya, semakin kuat itu menjadi. Tetaplah berpijak, tetaplah terjaga. Tetaplah selaras, dan ketahuilah ini, disiplinmu adalah deklarasi kepada alam semesta bahwa kamu serius tentang panggilanmu. Dan karena itu, segala sesuatu yang terhubung dengan takdirmu akan mulai menemukanmu kedamaian, kejelasan, rezeki, koneksi ilahi. Semuanya tertarik pada getaranmu. Kamu bukan hanya penyintas. Kamu bukan hanya sedang menyembuhkan diri. Kamu berjalan sebagai salah satu orang terpilih dalam kesadaran penuh. Sekarang setelah kamu menahan tekanan, lulus ujian, dan menyelaraskan kembali rohmu, saatnya untuk mendengar apa yang akan datang berikutnya. Buka hatimu dan terima ini dengan kesadaran penuh. Kamu sedang memasuki musim ilahi kenaikan, pemulihan, dan visibilitas. Segala yang kamu lalui tidak sia-sia. Surga mencatat. Dan sekarang, Yang Maha Tinggi sedang memposisikanmu untuk apa yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga. Ini adalah waktu yang ditentukan bagimu. Bukan hanya momen acak, bukan hanya bab lain. Ini adalah musim yang kamu ciptakan untuknya. Banyak dari kamu merasa dilupakan, diabaikan. Kamu melihat orang lain diberkati. Pintu terbuka untuk mereka. Pengakuan datang kepada mereka. Sementara kamu tetap dalam bayang-bayang, berjuang melawan setan dalam diam. Tetapi sekarang, tabir sedang terangkat. Isolasi itu adalah pengaturan, keheningan itu adalah benih. Dan sekarang saatnya panen. Tuhan akan melakukan sesuatu melalui kamu yang tidak hanya akan mengubah hidupmu, tetapi juga memengaruhi kehidupan di sekitarmu. Orang-orang yang meragukanmu, mengejekmu, tidak menghormatimu, atau menyebutmu gila, mereka akan menyaksikan kebangkitanmu. Bukan karena balas dendam, tetapi agar mereka bisa melihat seperti apa tangan Tuhan pada seorang yang dipilih, dihancurkan, dan dipanggil. Mari aku jelaskan dengan sederhana. Kamu akan melangkah ke dalam peluang yang tidak kamu kejar. Koneksi ilahi sedang datang. Terobosan finansial sedang selaras. Pekerjaan tujuan sedang diungkapkan.
Bakat-bakatmu yang dulu tersembunyi sedang ditarik keluar ke cahaya. Dan kali ini, kamu tidak perlu memaksakan apapun. Tidak perlu memohon tempat di meja yang tidak menghargaimu. Sebaliknya, meja akan disiapkan untukmu di hadapan setiap musuh yang pernah mencoba menghancurkan namamu, rohmu, tujuanmu. Kamu sedang melangkah ke musim di mana getaranmu akan menarik berkah. Energi yang kamu bawa akan menarik orang-orang yang selaras, hubungan yang menyembuhkan, ruang-ruang yang aman. Kamu telah melalui terlalu banyak peperangan spiritual untuk menerima kurang dari keselarasan ilahi. Musim berikutnya ini bukan tentang membuktikan diri. Ini tentang menjadi dirimu sendiri dengan otentik, berani, tanpa meminta maaf. Orang terpilih, kamu disembunyikan untuk suatu alasan. Tuhan sedang membentukmu secara pribadi, sehingga kamu bisa diungkapkan secara publik dengan kekuatan, kejelasan, dan kerendahan hati. Dan sekarang, setelah getaranmu dimurnikan, pikiranmu jernih, dan hatimu utuh, tidak ada yang menghalangi apa yang akan datang berikutnya. Kamu sedang melangkah ke dalam apa yang dijanjikan. Ya, ada penundaan. Ya, itu memakan waktu lebih lama dari yang kamu pikir. Tetapi ingat, waktu ilahi tidak pernah terlambat. Itu sempurna. Biarkan aku berbicara kepada jiwamu sejenak. Istirahatmu sedang datang. Kecemasan, kegelisahan, pola pikir bertahan hidup, itu sedang pergi. Kedamaian akan menemukanmu dengan cara yang belum pernah kamu kenal. Tidurmu akan mendalam, pikiranmu akan tenang, tubuhmu akan sembuh, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena rohmu selaras. Kamu akan bergerak dengan anggun, bukan dengan usaha keras, dengan kebijaksanaan, bukan kekhawatiran. Ada nikmat atas hidupmu yang tidak bisa disangkal. Dan saat kamu melangkah ke dalam penerimaan penuh atas identitasmu sebagai orang terpilih, pintu-pintu mulai terbuka tanpa paksaan. Orang-orang yang tepat mulai muncul. Waktu yang tepat mulai terungkap. Dan versi dirimu yang benar yang selalu kamu tahu ada mulai memimpin jalan. Tulis 777 di kolom komentar jika kamu menerima kata nubuat ini. Biarkan alam spiritual tahu bahwa kamu siap. Kamu selaras. Kamu tersedia untuk apa yang akan dilepaskan. Yang Maha Tinggi ke dalam hidupmu. Kamu telah lulus ujian. Dan sekarang saatnya untuk hadiah. Tetapi jangan biarkan momen ini membuatmu sombong dengan kebanggaan. Tetaplah rendah hati. Tetaplah berpijak. Ingat apa yang harus kamu lepaskan untuk sampai di sini. Ingat malam-malam ketika kamu menangis. Saat-saat ketika kamu hampir menyerah. Simpan api itu dekat di hatimu. Biarkan itu mengingatkanmu akan beratnya panggilanmu. Karena ini bukan hanya tentang kenaikan. Ini tentang tugas. Kamu dipilih untuk membangun, menyembuhkan, memimpin, dan menerangi jalan bagi mereka yang masih mencari jalur mereka. Orang terpilih. Apa yang akan datang itu indah bukan hanya secara materi, tetapi secara spiritual. Kamu akan hidup bebas-bebas dari masa lalu, bebas dari ketakutan, bebas dari rasa bersalah. Kamu akan berjalan seperti pejuang sejati, dengan kedamaian di wajahmu dan api di rohmu. Dunia akan melihatmu, tetapi yang lebih penting, mereka akan melihat Tuhan di dalam dirimu. Tarik napas dalam-dalam, biarkan semua yang baru saja kamu dengar meresap ke dalam rohmu. Kamu tidak melewati semua rasa sakit, tekanan, dan peperangan spiritual itu hanya untuk bertahan. Kamu dimaksudkan untuk bangkit, memimpin, menerangi jalan. Dan sekarang, kamu tidak hanya berjalan dalam kesadaran. Kamu berjalan dalam keselarasan. Ingat ini, tidak ada senjata yang dibentuk melawanmu yang akan berhasil. Bukan karena tidak ada senjata, tetapi karena mereka tidak bisa menyentuh apa yang telah disegel oleh Tuhan. Kamu dilindungi secara ilahi. Kamu ditunjuk secara ilahi. Dan segala yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Kejelasan, kekuatan, kebijaksanaan,
Penglihatan semuanya sudah diunduh ke dalam rohmu melalui api yang kamu lalui. Orang terpilih tidak dibuat dalam kenyamanan. Mereka ditempa dalam badai. Itulah mengapa perjalananmu begitu intens. Mengapa kamu kehilangan begitu banyak. Tetapi juga mengapa kamu mendapatkan begitu banyak kekuatan. Dan kekuatan itu bukan untuk ego. Itu untuk tujuan. Gunakan dengan bijaksana. Jalani dalam kebenaran. Biarkan cahayamu berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Dan selalu jaga kedamaianmu, itu adalah tempat sucimu. Jika rohmu merasa dilihat, didengar, dan diperkuat oleh pesan ini, tulis 444 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi perjanjian spiritual bahwa kamu siap untuk melangkah maju dalam kekuatan, kedamaian, dan tujuan. Dan jika kamu belum melakukannya, pastikan untuk berlangganan saluran ini dan ketuk ikon lonceng agar kamu tetap terhubung dengan pesan-pesan yang akan terus membimbingmu dalam perjalanan spiritualmu. Ini bukan sekadar saluran YouTube. Ini adalah tempat suci bagi mereka yang terbangun. Sebuah ruang di mana orang terpilih berkumpul, bertumbuh, dan dilengkapi secara spiritual untuk menghadapi tantangan dan panggilan di depan. Saat kamu melangkah maju, jangan pernah lupa siapa dirimu sebenarnya. Jangan pernah lupa apa yang telah kamu atasi semua ujian, rasa sakit, dan peperangan spiritual yang mencoba mematahkanmu. Dan yang terpenting, jangan pernah lagi membiarkan energimu dikompromikan demi kenyamanan mereka yang tidak mampu menangani cahayamu. Kamu bukan hanya berjalan dalam tujuan. Kamu adalah tujuan itu sendiri. Sekarang, jalani seperti itu. Bicara seperti itu. Hidup seperti itu. Tetaplah berpijak. Tetaplah bersinar. Tetaplah bangkit. Damai dan kekuatan untukmu. Orang terpilih. Pesan ini adalah panggilan untuk mengenali kekuatan yang telah selalu ada dalam dirimu. Kekuatan yang telah membuatmu bertahan melalui badai yang tak terbayangkan. Kamu telah menghadapi serangan yang dirancang untuk menghentikanmu. Tetapi getaran ilahimu telah menghancurkan setiap rintangan yang dikirim melawanmu. Sekarang, saat kamu berdiri di ambang musim baru, kamu harus memahami bahwa perjalananmu bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang menjadi mercusuar cahaya bagi dunia yang membutuhkan kebenaran, kasih, dan inspirasi. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep gotong royong, yaitu bekerja bersama untuk kebaikan bersama. Seorang kepala desa dari Nusa Tenggara Barat, misalnya, mungkin memimpin komunitasnya untuk membangun sumur baru, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi untuk menunjukkan bahwa kerjasama dan iman dapat mengubah kehidupan. Dia mungkin menghadapi tantangan, seperti kurangnya dana atau skeptisisme dari warga. Tetapi dengan keteguhan imannya, dia berhasil menginspirasi desanya untuk bersatu. Seperti kepala desa itu, kamu juga dipanggil untuk memimpin dengan getaranmu, menunjukkan jalan bagi orang lain melalui tindakan dan kehadiranmu yang penuh kuasa. Getaranmu adalah anugerah ilahi, sebuah frekuensi yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mengubah lingkungan di sekitarmu. Ini adalah kompas yang memandu langkahmu, cermin yang mencerminkan kebenaranmu, perisai yang menangkis kegelapan, dan pedang yang memotong setiap ikatan yang tidak selaras dengan tujuan ilahi. Untuk menjaga getaran ini, kamu harus hidup dengan sengaja. Memilih dengan hati-hati apa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruang sucimu. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep takwa, yaitu kesadaran akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin memulai harinya dengan doa, memohon petunjuk dan perlindungan Tuhan untuk usahanya. Dia mungkin menghadapi hari-hari sulit, seperti ketika pelanggan menolak membayar atau pasar sepi. Tetapi dengan takwa, dia tetap tenang, percaya bahwa Tuhan sedang membimbingnya. Dengan setiap doa, dia merasa getarannya meningkat. Energi positifnya menarik pelanggan baru dan peluang tak terduga. Seperti pedagang itu,
kamu juga harus menjaga hubunganmu dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan tindakan yang mencerminkan iman. Karena ini adalah fondasi dari getaran ilahi yang kamu bawa. Kamu telah melalui ujian yang tak terhitung jumlahnya. Dari penolakan di masa kecil hingga pengkhianatan di masa dewasa. Dari kegagalan yang terasa seperti akhir dunia hingga momen-momen isolasi yang membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Tetapi setiap ujian itu adalah bagian dari pelatihan ilahi. Dirancang untuk membentukmu menjadi wadah tujuan Tuhan. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep ujian sebagai anugerah. Seorang petani dari Jawa Barat, misalnya, mungkin kehilangan sebagian besar tanamannya karena banjir. Tetapi dia melihat itu sebagai ujian untuk memperkuat imannya. Dia mungkin berdoa di tepi sawah, meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan dan panen baru. Ketika panen berikutnya tiba dengan hasil yang melimpah, dia melihatnya sebagai tanda kasih Tuhan. Bukti bahwa ujian itu adalah bagian dari rencana ilahi. Seperti petani itu, kamu juga harus melihat ujianmu sebagai anugerah. Langkah-langkah yang membawamu lebih dekat ke panggilan ilahi. Perjalananmu sebagai orang terpilih bukanlah tentang kenyamanan. Ini tentang transformasi. Setiap rasa sakit yang kamu alami, setiap air mata yang kamu tumpahkan, setiap malam tanpa tidur yang kamu lalui adalah bagian dari proses pemurnian. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang disiapkan. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep melukat, yaitu ritual pembersihan untuk menghilangkan energi negatif. Seorang penduduk Bali, misalnya, mungkin melakukan melukat setelah mengalami konflik keluarga yang membuatnya merasa terkuras. Dengan air suci yang mengalir di tubuhnya, dia merasa auranya diperbarui, siap untuk melangkah maju dengan keyakinan baru. Seperti penduduk itu, kamu juga sedang dimurnikan melalui ujian-ujianmu. Getaranmu dibersihkan dari energi rendah yang pernah menahanmu. Sekarang, kamu berdiri lebih kuat, lebih jernih, lebih selaras dengan tujuan ilahi. Getaranmu adalah senjata ilahi yang tidak bisa dilihat dengan mata fisik, tetapi dirasakan di alam spiritual. Ketika kamu masuk ke sebuah ruangan, energi di sekitarmu berubah. Beberapa orang merasa terinspirasi oleh kehadiranmu, tertarik pada cahayamu, seperti ngengat pada api. Yang lain merasa tidak nyaman, karena getaranmu menyingkap kebenaran yang mereka coba sembunyikan. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini pada tokoh-tokoh spiritual. Seorang tabib dari Lombok, misalnya, mungkin memiliki aura yang membuat orang-orang merasa tenang hanya dengan berada di dekatnya. Tetapi juga membuat beberapa orang merasa tersinggung karena kebenaran yang dia bawa tanpa kata-kata. Dia mungkin menggunakan doa-doa tradisional untuk menyembuhkan, dan kehadirannya saja sudah cukup untuk mengusir energi negatif. Seperti tabib itu, getaranmu juga memiliki kekuatan untuk mengubah suasana, membawa kedamaian bagi mereka yang terbuka, dan mengusir kegelapan dari mereka yang menolak kebenaran. Kamu tidak perlu bertarung seperti dunia bertarung. Kamu tidak perlu berteriak, membuktikan diri, atau membalas dendam. Keselarasanmu dengan tujuan ilahi sudah cukup untuk menghancurkan setiap tugas setan yang dikirim melawanmu. Setiap kali kamu memilih kedamaian daripada kemarahan, setiap kali kamu berdoa alih-alih bereaksi, setiap kali kamu berjalan menjauh dari konflik yang tidak perlu, kamu meningkatkan getaranmu. Dan semakin tinggi getaranmu, semakin sedikit akses yang dimiliki kegelapan ke dalam hidupmu. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep sabar, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Seorang ibu dari Makassar, misalnya, mungkin menghadapi tantangan besar dalam keluarganya, seperti anak yang sakit, atau keuangan yang sulit. Dengan sabar, dia berdoa setiap malam, memohon kekuatan dan petunjuk dari Tuhan. Dengan setiap doa, dia merasa getarannya meningkat, dan dia melihat keajaiban kecil terjadi, seperti anaknya yang sembuh atau bantuan tak terduga yang datang. Seperti ibu itu,
kamu juga harus memilih sabar dan kedamaian. Karena ini adalah kunci untuk menjaga getaranmu tetap tinggi. Kamu telah melalui begitu banyak pengkhianatan dari orang-orang terdekat, penolakan dari mereka yang seharusnya mendukungmu, isolasi yang terasa seperti hukuman. Tetapi sekarang, kamu menyadari bahwa itu bukan hukuman. Itu adalah pengaturan ilahi untuk mempersiapkanmu. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan setelah berusaha maksimal. Seorang pedagang dari Palembang, misalnya, mungkin kehilangan pelanggan besar setelah banjir melanda pasar. Tetapi dengan tawakal, dia berdoa dan bekerja keras, percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu baru ketika peluang baru datang, seperti kontrak besar yang tidak pernah dia duga. Dia melihat itu sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti pedagang itu, kamu juga harus menyerahkan ujianmu kepada Tuhan, mempercayai bahwa setiap tantangan adalah bagian dari rencana ilahi untuk membawamu ke tujuan yang lebih besar. Getaranmu adalah perisai yang melindungi jiwamu dari serangan kegelapan, tetapi juga pedang yang memotong setiap ikatan yang tidak selaras dengan panggilan ilahi. Kamu tidak perlu menghadapi orang-orang secara langsung untuk menang dalam peperangan spiritual ini. Kehadiranmu saja sudah cukup. Kedamaianmu adalah bentuk peperangan. Kegembiraanmu adalah perlawanan. Keheninganmu adalah suci. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep taksu, yaitu energi ilahi yang mengalir melalui seseorang ketika mereka menjalani panggilan sejati mereka. Seorang penari di Bali, misalnya, mungkin merasa taksu mengalir melalui dirinya saat menari di pura, membuat penonton terpukau oleh kehadirannya. Dengan setiap gerakan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan energinya mengusir kegelapan di sekitarnya. Seperti penari itu, kamu juga harus membiarkan taksu ilahi mengalir melalui dirimu, memandu setiap tindakanmu dengan kebenaran dan kasih. Sekarang, saat kamu berdiri di ambang musim baru, kamu harus memahami bahwa getaranmu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang telah Tuhan siapkan untukmu. Musim ini bukan tentang bertahan hidup. Ini tentang hidup dalam kelimpahan spiritual, tentang menjadi mercusuar bagi mereka yang masih tersesat dalam kegelapan. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep barokah, yaitu keberkahan yang datang dari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin merasa bahwa usahanya diberkahi ketika dia berbagi keuntungannya dengan mereka yang membutuhkan, seperti menyumbang untuk pembangunan masjid ataupun membantu anak yatim. Dengan setiap tindakan kebaikan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Melihat setiap keberhasilan sebagai tanda barakah, seperti pedagang itu, kamu juga harus hidup dengan cara yang membawa barakah. Mengetahui bahwa setiap tindakanmu adalah bagian dari rencana ilahi. Musim kenaikan ini adalah waktu di mana kamu akan melihat buah dari ketahananmu. Kamu telah melalui api, tetapi api itu tidak menghancurkanmu, itu memurnikanmu. Kamu telah melalui badai, tetapi badai itu tidak menenggelamkanmu. Itu mengajarkanmu cara berjalan di atas air. Dalam tradisi Kristen di Indonesia, kita mengenal konsep kasih karunia Tuhan. Seorang jemaat dari Sulawesi Utara, misalnya, mungkin selamat dari kecelakaan mobil yang seharusnya fatal, dan melihat itu sebagai tanda kasih karunia Tuhan. Dia mungkin berdoa setiap malam, memohon perlindungan dan petunjuk, dan melihat keajaiban kecil terjadi dalam hidupnya, seperti mendapatkan pekerjaan baru setelah berbulan-bulan menganggur. Seperti jemaat itu, kamu juga harus melihat setiap ujian sebagai tanda kasih karunia Tuhan, mempersiapkanmu untuk musim kenaikan yang sedang kamu masuki sekarang. Kamu akan melangkah ke dalam peluang yang tidak kamu kejar, koneksi ilahi yang datang tanpa paksaan, terobosan finansial yang selaras dengan tujuanmu, dan pekerjaan tujuan yang mengungkapkan bakat-bakatmu yang tersembunyi. Dalam budaya Indonesia,
kita mengenal konsep rezeki, yaitu anugerah Tuhan yang datang pada waktu yang tepat. Seorang pengrajin dari Yogyakarta, misalnya, mungkin berjuang selama bertahun-tahun untuk memasarkan kerajinan batiknya. Tetapi dengan iman dan kerja keras, dia tiba-tiba mendapatkan pesanan besar dari luar negeri. Dia melihat itu sebagai rezeki, tanda bahwa Tuhan telah membuka pintu baginya. Seperti pengrajin itu, kamu juga akan melihat pintu-pintu terbuka di musim ini. Bukan karena kamu memaksakan, tetapi karena getaranmu telah menarik berkah yang ditakdirkan untukmu. Musim ini bukan tentang membuktikan diri kepada dunia. Ini tentang menjadi dirimu yang sejati otentik, berani, tanpa meminta maaf. Kamu disembunyikan untuk suatu alasan, dibentuk dalam keheningan, agar kamu bisa diungkapkan dengan kekuatan, kejelasan, dan kerendahan hati. Sekarang, dengan getaranmu yang telah dimurnikan, pikiranmu yang jernih, dan hatimu yang utuh, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang akan datang. Kamu sedang melangkah ke dalam janji ilahi. Dan meskipun ada penundaan, meskipun perjalanan ini memakan waktu lebih lama dari yang kamu harapkan, waktu ilahi selalu sempurna. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep sangkan paraning dumadi, yaitu mengetahui asal-usul dan tujuan hidup kita. Seorang petani dari Jawa Timur, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap benih yang dia tanam adalah bagian dari tujuan ilahinya. Cara dia bekerja bersama Tuhan untuk menciptakan kehidupan. Dengan setiap panen, dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Seperti petani itu, kamu juga harus menjalani hidupmu dengan kesadaran akan tujuan ilahimu. Mengetahui bahwa setiap langkah membawa kamu lebih dekat kepada takdir yang telah ditetapkan. Biarkan aku berbicara kepada jiwamu. Istirahatmu sedang datang. Kecemasan yang pernah menguasaimu, kegelisahan yang membuatmu terjaga di malam hari, pola pikir bertahan hidup yang membuatmu merasa terjebak, semua itu sedang pergi. Kedamaian akan menemukanmu dengan cara yang belum pernah kamu kenal. Tidurmu akan mendalam, pikiranmu akan tenang, tubuhmu akan sembuh bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena rohmu selaras dengan kehendak ilahi. Kamu akan bergerak dengan anggun. Bukan dengan usaha keras, dengan kebijaksanaan, bukan kekhawatiran. Ada nikmat atas hidupmu yang tidak bisa disangkal. Sebuah barakah yang mengalir ketika kamu hidup dalam keselarasan dengan tujuan Tuhan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep istighfar, yaitu memohon ampun dan petunjuk kepada Allah. Seorang pekerja migran dari Indramayu, misalnya, mungkin beristighfar setiap malam, meminta Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar dalam hidupnya. Dengan setiap istighfar, dia menemukan kekuatan untuk menghadapi kesulitan di negeri orang. Melihat setiap keberhasilan kecil sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti pekerja itu, kamu juga harus memohon petunjuk dan tetap selaras dengan getaran ilahi. Sekarang, saat kamu melangkah ke musim kenaikan ini, pintu-pintu akan terbuka tanpa paksaan. Orang-orang yang tepat akan muncul. Bukan karena kamu mencari mereka, tetapi karena getaranmu menarik mereka. Waktu yang tepat akan terungkap. Bukan karena kamu memaksakan, tetapi karena kamu selaras dengan waktu ilahi. Versi dirimu yang sejati yang selalu kamu tahu, ada di dalam dirimu akan mulai memimpin jalan. Tulis setujulah 77 di kolom komentar jika kamu menerima kata nubuat ini. Jika kamu merasa rohmu berkobar dengan keyakinan bahwa kamu siap, selaras, dan tersedia untuk apa yang akan dilepaskan. Yang Maha Tinggi ke dalam hidupmu. Kamu telah lulus ujian, dan sekarang saatnya untuk hadiah. Tetapi jangan biarkan momen ini membuatmu sombong dengan kebanggaan. Tetaplah rendah hati, tetaplah berpijak. Ingat malam-malam ketika kamu menangis, saat-saat ketika kamu hampir menyerah, ujian-ujian yang membuatmu merasa sendirian. Simpan api itu dekat di hatimu. Biarkan itu mengingatkanmu akan beratnya panggilanmu. Panggilanmu bukan hanya tentang kenaikan pribadi. Ini tentang tugas ilahi
untuk membangun, menyembuhkan, memimpin, dan menerangi jalan bagi mereka yang masih mencari. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep bakti sosial, yaitu melayani masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. Seorang dokter dari Papua, misalnya, mungkin memilih untuk bekerja di desa terpencil, bukan karena gaji, tetapi karena dia merasa itu adalah panggilannya untuk membantu mereka yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan. Dengan setiap pasien yang dia rawat, dia merasa sedang memenuhi tujuan ilahinya, membawa harapan kepada komunitasnya. Seperti dokter itu, kamu juga dipanggil untuk melayani dengan getaranmu, untuk menjadi cahaya yang menginspirasi orang lain. Apa yang akan datang dalam musim ini indah, bukan hanya secara materi, tetapi secara spiritual. Kamu akan hidup bebas dari masa lalu, bebas dari ketakutan, bebas dari rasa bersalah. Kamu akan berjalan seperti pejuang sejati, dengan kedamaian di wajahmu dan api di rohmu. Dunia akan melihatmu, tetapi yang lebih penting, mereka akan melihat Tuhan di dalam dirimu. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan semua yang baru saja kamu dengar meresap ke dalam rohmu. Kamu tidak melewati semua rasa sakit, tekanan, dan peperangan spiritual itu hanya untuk bertahan. Kamu dimaksudkan untuk bangkit, untuk memimpin, untuk menerangi jalan bagi orang lain. Kamu tidak hanya berjalan dalam kesadaran. Kamu berjalan dalam keselarasan penuh dengan tujuan ilahi. Ingat ini, tidak ada senjata yang dibentuk melawanmu yang akan berhasil. Bukan karena tidak ada senjata, tetapi karena mereka tidak bisa menyentuh apa yang telah disegel oleh Tuhan. Kamu dilindungi secara ilahi, kamu ditunjuk secara ilahi, dan segala yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Kejelasan, kekuatan, kebijaksanaan, penglihatan, semuanya telah diunduh ke dalam rohmu melalui api yang kamu lalui. Orang terpilih tidak dibuat dalam kenyamanan, mereka ditempa dalam badai. Itulah mengapa perjalananmu begitu intens. Mengapa kamu kehilangan begitu banyak, tetapi juga mengapa kamu mendapatkan begitu banyak kekuatan. Kekuatan itu bukan untuk ego, itu untuk tujuan. Gunakan dengan bijaksana, jalani dalam kebenaran. Biarkan cahayamu berbicara lebih keras daripada kata-katamu, dan selalu jaga kedamaianmu, itu adalah tempat sucimu. Jika rohmu merasa dilihat, didengar, dan diperkuat oleh pesan ini, tulis 444 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi perjanjian spiritual bahwa kamu siap untuk melangkah maju dalam kekuatan, kedamaian, dan tujuan. Kamu adalah orang terpilih, dan dunia sedang menunggu untuk melihat keajaiban yang akan kamu ciptakan. Tetaplah berpijak, tetaplah bersinar, tetaplah bangkit. Damai dan kekuatan untukmu. Orang terpilih.